Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisrio Sanjaya, NIM 2304090 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Hertianti dengan NIM 2304026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giviona Rosalina Pilsi, NIM saya 200304028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Julia Cintani 2304081. Saya dari kelompok 1. Nama saya Nadia Amalia Syaharani, NIM 2304038. Saya Elsa Hertianti dari kelompok 1 akan membahas tentang teori pengambilan keputusan. Di sini sudah tersajikan soal teori pengambilan keputusan, namun saya akan membahas tentang kriterium Laplace. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang kriteria atau kriterium Laplace. Kriterium Laplace ini juga sering disebut dengan equal likelihood. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadinya atau setiap hasil memiliki probabilitas yang sama. Hasil yang dipilih adalah yang memiliki nilai pertimbang tertinggi. Di sini sudah saya buat tabel untuk mencari kriterium Laplace. Yang hanya membedakan yaitu penambahan tabel untuk probabilitas dengan eksternal. Sebelum itu, kita akan mengisi datanya terlebih dahulu. Yang pertama, baris K1 yaitu min 5, min 7, min 3, 1, selanjutnya K2 min 3, min 1, min 1, 3, 1. Selanjutnya K3 min 1, 2, 4, 1, 0. Selanjutnya ke K4 min 1, min 1, 1 0 diganti dengan 1, 0, 0. Yang terakhir dengan K5 yaitu min 3, min 1, 3, 5, dan 7. Langkah pertama yaitu menentukan probabilitas. Karena alternatif keputusan dengan keadaan itu sama besar yaitu 5, jadi kita bisa buat probabilitasnya 100% dibagi dengan 5, karena alternatif keputusan dengan keadaan sama besar, yaitu hasilnya 0,2 atau 1/5. Selanjutnya, kita akan menulis setiap kolom probabilitas yang telah didapatkan tadi, yaitu 1/5.
Langkah kedua yaitu menentukan expected value dengan cara mencari setiap expected value dengan baris K1. Yaitu mengalihkan setiap baris yang ada. Misalnya min 5 dikali dengan 1/5 ditambah min 7 dikali 1/5 ditambah min 3 dikali 1/5 1 dikali 1/5 ditambah 1 kali 1/5 dan akan mendapatkan hasil min 2,6. Hasil yang telah didapatkan kita tulis baris di K1 min 2,6. Begitu juga seterusnya untuk mencari K2, K3, K4, dan K5. Ini adalah hasil yang telah dicari untuk K1, K2, K3, K4, dan K5. Langkah ketiga yaitu pemilihan alternatif terbaik. Di sini kita akan mencari nilai atau value tertinggi. Kita bisa buat tujuan maksimisasi, yaitu nilai atau value tertinggi di antara K1, K2, K3, K4, dan K5. Di K5 lah nilai value tertinggi yaitu 1,8. Kita lingkari untuk menandakan jadi kita buat expect K5 adalah 1,8. Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah
dapat kita simpulkan dengan menggunakan metode kriterium Liples, alternatif keputusan di K5 adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Mustika Ratu. Itulah penjelasan dari saya mengenai cara mencari kriterium Liples. Selanjutnya ialah maksimin. Cara mencari maksimin pada tabel berikut ini ialah: pertama, pemilihan kemungkinan keadaan yang terburuk. Selanjutnya, pemilihan alternatif keputusan yang paling menguntungkan dari seluruh kemungkinan terburuk yang telah dipilih. Nah, di antara tabel ini kita mulai dari mencari nilai terburuk dari K1 sampai K5. K1 terdapat min 5, min 7, min 3, 1, 1. Nah, nilai terburuknya ialah min 7. Maka diletaklah di sini min 7. Selanjutnya K2 min 3, min 1, min 1, 3, 1. Yang terburuknya ialah min 3. Maka diletak di sini min 3. Selanjutnya K3 min 1, 2, 4, 1, 0. Yang nilai terburuknya ialah min 1. Diletakkan di sini min 1. Selanjutnya K4 min 1, min 1, 1, 0, 0. Yang terburuknya ialah min 1. Diletakkan di sini min 1. K5 min 3, min 1, min 3, 5, 7. Nilai terburuknya ialah min 3. Nah, ditaruh di sini min 3. Setelah kita mendapatkan nilai terburuk dari K1 sampai K5, carilah yang memiliki keuntungan atau yang nilainya paling besar di antara nilai terburuk ini. Nah, yang paling besar ialah min 1. Maka dapat ditarik kesimpulan, dengan menggunakan model kriteria maksimin, keputusan melakukan peningkatan optimisme sebesar 50% adalah keputusan yang menguntungkan bagi PT Mustika Ratu. Selanjutnya, saya Nadia Amalia Syahrani akan menjelaskan tentang kriterium maksimis. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan penyelesaian dari maksimis. Nah, ini tabel yang soal. Penyelesaiannya itu yang pertama, pemilihan kemungkinan keadaan yang terbaik atau keadaan yang maksimum. Jadi di tabel yang pertama ini, di barisan pertama ini kita disuruh mencari mana yang paling besar. Nah, di sini kita mendapatkan yang paling besar adalah 1. Selanjutnya kita cari di K2, yaitu 3, angka yang paling besar. Lalu di K3 ada 4, di K4 ada 0, ada 1, maaf. Di K5 ada 7. Nah, sudah kita temukan angka terbaik yang paling besar di antara yang ini. Nah, langsung langkah kedua, pemilihan alternatif yang paling menguntungkan pada kemungkinan keadaan terbaik yang telah dipilih. Nah, jadi setelah itu kita disuruh untuk mencari mana yang paling besar di antara ini. Nah, di sini kita temukan angka yang paling besar adalah 7. Jadi 7 inilah angka yang paling besar yang menguntungkan, yang paling terbaik. Nah, selanjutnya kita jadi kesimpulannya dengan menggunakan model kriteria maksimal keputusan dari PT Mustika Ratu dengan mengembangkan besar dan market share adalah keputusan
yang paling strategis untuk 5 tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisrio Sanjaya. Bagian terakhir ini saya akan menjelaskan metode minimax regret. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, nah ini tabel soalnya ya. Jadi kemudian kita akan mencari opportunity loss atau regret untuk setiap nilai keputusan dengan menyusun tabel opportunity loss. Kemudian menentukan nilai opportunity loss yang terbesar dari masing-masing alternatif. Nah, kita cari nilai opportunity loss yang terbesar dari masing-masing alternatif. Nah, cara yang pertama dari baris keadaan yang sangat buruk. Nah, di baris ini kita cari yang nilai terbesarnya yaitu min 1. Kemudian kita masukkan min 1, kemudian dikurang masing-masing ya, baris ini dikurang min 1. Ini min 1 dikurang min 5 sama dengan 4. Kemudian lanjut di bawahnya, min 1 dikurang min 3 sama dengan 2, min 1 dikurang min 1 sama dengan 0, min 1 dikurang min 1 sama dengan 0, min 1 kurang min 3 sama dengan 2. Nah, kita lanjut yang ke keadaan buruk. Nah, sama sebelumnya, caranya kita cari nilai yang terbesar. Nilai terbesar yang di sini adalah 2. Kita masukkan 2, kemudian dikurang 7, dikurang min 7 sama dengan 9, dikurang min 1, min 3, dikurang 2 sama 0, 2 kurang min 1 sama 3, 2 kurang min 1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya sama juga, kita cari nilai terbesarnya. Nah, di sini nilai terbesarnya itu 4. Jadi lagi 4 dikurang lagi min 3 sama dengan 7, min 4 kurang min 1 sama dengan 5, 4 kurang 4 sama dengan 0, 4 kurang 1 sama dengan 3, 4 kurang 3 sama dengan 1. Sama juga di sebelah, nilai terbesarnya yaitu 5 sama 5 dikurang baris ini kurang 1 sama dengan 4, 5 kurang 3 sama 1, 5 kurang 1 sama dengan 4, 5 kurang 0 sama dengan 5, 5 kurang 5 sama dengan 0. Kemudian yang sebelahnya 7 ya, 7 dikurang 1 sama dengan 6, 7 kurang 1 sama dengan 6, 7 kurang 0 sama 7, 7 kurang 0 sama 7, 7 kurang 7 sama dengan 0. Kita mencari nilai maksimum regretnya dengan cara sama, menentukan nilai opportunity loss yang terbesar dari masing-masing alternatif. Nah, di alternatif 1 ini kita cari nilai terbesarnya, yaitu ada 9. Kita masuk ini 9. Kemudian yang alternatif kedua, nilai terbesarnya itu 6. Kemudian alternatif 3, 7. Alternatif 4, 7 juga sama. Kemudian alternatif 5, nilai terbesarnya 3. Nah, yang terakhir, untuk memilih alternatif keputusan yang memiliki nilai maksimum regret terkecil. Nah, kita cari nilai terkecilnya di maksimum regret ini. Nah, berarti 3 ya. Jadi kita dapatin nilai maksimum regret terkecilnya itu 3. Saya Lydia Julian Citani, NIM 2304081. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari teori keputusan, yaitu Harwich dengan tingkat otomatisme sebesar 50%. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat tabel sesuai dengan soal yang telah diberikan. Langkah selanjutnya untuk mencarinya yaitu menentukan nilai ukuran realism atau UR. Cara mencari UR adalah UR sama dengan hasil maksimal yang ada di K1 sampai dengan K5, hasil berapa yang paling besar, angka berapa yang paling besar, lalu dikalikan dengan
tingkat opatismenya yaitu 50%. Lalu ditambah dengan hasil minimal yang ada di dalam K1 sampai dengan K5. Lalu dikalikan dengan 1 dikurang tingkat opatismenya yaitu 50%. Nah, langkah kedua yaitu membuat tabel perhitungan UR yang di dalamnya ada alternatif keputusan dari keputusan 1 sampai keputusan 5. Lalu keadaan. Nah, kita masuk ke pencarian untuk hasil maksimal. Nah, di sini ada bagian K1. Di K1 hasil tertingginya itu ada nilai 1 dikalikan dengan 0,5. 0,5 ini didapatkan dari 50% sama dengan 0,5. Lalu selanjutnya K2 nilai terbesarnya ada 3 dikali 0,5 yaitu 1,5. Di K3 ada 1 dikali 0,5 sama dengan 0,5. K4 ada 1 dikali 0,5 sama dengan 0,5. Di K5 ada 7 dikali 0,5 sama dengan 3,5. Nah, kita masuk untuk mencari yang kedua ini, hasil minimal yaitu 1 dikurang dengan tingkat opatismenya itu 50%, didapatkan 50%. Nah, yang selanjutnya min 7 ini didapatkan dari nilai yang paling kecil di dalam K1 dikali 0,5. 0,5 didapatkan dari 50%. 50% itu adalah 0,5. Min 7 dikali 0,5 sama dengan min 3,5. Di K2 nilai yang paling terkecilnya ada K3 dikali 0,5 sama dengan 1,5 min 1,5. Di K3 nilai yang paling kecil ada min 1 dikali 0,5 sama dengan min 0,5. Di K4 sama ada min 1, nilai yang paling kecilnya min 1 dikali 0,5 sama dengan min 0,5. Di K5 nilai yang paling terkecilnya ada min 3 dikali 0,5 sama dengan min 0,5. Nah, untuk UR nya tadi hasil dari ini kita tambahkan dengan ini. Nah, contoh K1 0,5 ditambah dengan min 0,35 sama dengan min 3. K2 1,5 ditambah min 1,5 sama dengan 0. K3 0,5 ditambah min 0,5 hasilnya 0. Yang keempat 0,5 ditambah min 0,5 hasilnya 0. Dan yang terakhir K5 3,5 ditambah min 1,5 hasilnya 2. Nah, kita mengambil keputusan yang paling tinggi nilainya yaitu di K5. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan menggunakan model kriteria Hartwich, keputusan mengeluarkan produk baru yang inovatif adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Mustika Ratu.